Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang banyak memberikan kita semua nikmat sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongannya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Sehingga pada akhirnya juga kita berdoa, semoga kita semua termasuk hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah hamba yang paling bertakwa. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini ialah Tadabbur surah Yunus ayat ke-57 sampai ke-61, yakni mengenai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu ialah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Ruh manusia sebagaimana tubuhnya mengalami gangguan-gangguan, mengalami penyakit-penyakit. Oleh karenanya ia juga memerlukan perawatan dan pengobatan. Adapun berbagai penyakit yang biasa terjadi pada ruh, pada jiwa manusia seperti takabur, berbangga diri, bakhil, hasud, riya, dan lain sebagainya. Jika penyakit ini menyerang setiap jiwa-jiwa manusia dan tidak segera diobati, maka ia akan mengakibatkan kekufuran dan nifaq, sehingga manusia dapat melenceng dari jalan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Al-Qur'anul Karim dengan berbagai peringatan-peringatan, dengan berbagai janji-janjinya dapat mencegah manusia dari melakukan perbuatan jahat dan dosa. Di sisi lain, Al-Qur'anul Karim memberikan keterangan dan penjelasan tentang kufur, tentang azab Allah. Semuanya itu untuk memantik pengertian dan kesadaran kita sebagai hamba Allah, sehingga pada akhirnya jiwa dan ruh kita semua akan menjadi bersih dan suci. Dengan demikian diharapkan manusia akan terjauhkan dari kejahatan-kejahatan dan dosa. Sudah barang tentu jiwa dan ruh yang sehat, yang bersih dan suci dapat memudahkan jalan untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi-nabinya agar menyampaikan kepada orang-orang mukminin sebaik-baik investasi dan sesuatu yang mereka kumpulkan ialah iman kepada kitab suci Al-Qur'an, mengikuti ajaran dan petunjuk-petunjuknya, dan hendaknya hati mereka bergembira atas nikmat besar tersebut, dan sekali-kali bukan dengan membanggakan kekayaan dunia yang menumpuk. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat tadi terdapat 3 ibrah atau pelajaran yang dapat kita petik bersama. Adapun yang pertama, Al-Qur'an adalah sebaik-baik obat untuk menyembuhkan hati, untuk menyembuhkan ruh yang sedang sakit. Adapun yang selanjutnya, untuk menyembuhkan penyakit dan berbagai problem-problem individu saat ini, maka manusia harus mengkaji, harus merenungi isi dari kitab suci Al-Qur'an. Adapun selanjutnya, Al-Qur'anul Karim merupakan harta karun yang lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan orang miskin yang sebenarnya ialah orang yang tidak mendapatkan, orang yang tidak mengenyam pendidikan Al-Qur'an, sekalipun ia memiliki harta di dunia ini. Pun sebaliknya, orang kaya yang sebenarnya ialah orang yang hidupnya bersama Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, dan menerapkan Al-Qur'an di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun secara lahiriah, secara zahiriah, ia dalam kesempitan dan tidak memiliki harta. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi kadhiba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas
walakinna aktsaruhum la yashkurun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi mereka tidak bersyukur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di ayat sebelumnya telah disinggung mengenai hidayah, mengenai petunjuk dan rahmat Al-Quranul Karim. Maka kedua ayat ini mengatakan, adapun mereka yang memisahkan diri dari ajaran Al-Quran, maka mereka akan terjatuh ke dalam perangkap khurafat. Kemudian kedua ayat ini mengatakan, suatu hari nanti kalian akan menggunakan nama Allah untuk menentukan hal yang halal, untuk menentukan yang haram, padahal kalian semua tidak mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tindakan tersebut merupakan kebohongan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Lanjutan kedua ayat ini mengatakan, nikmat Allah yang dianugerahkan kepada insan manusia sebagai pertanda kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Akan tetapi kebanyakan hamba tidak berterima kasih, tidak mau bersyukur atas segala nikmat tersebut. Bahkan lebih buruk lagi, mereka membuat hukum-hukum khurafat yang tidak berdasar, dan pada akhirnya mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik berbagai anugerah, pemilik berbagai nikmat, karena ialah Allah zat yang berhak menentukan yang halal, menentukan yang haram, bukan manusia yang melakukan segala hal berdasarkan keinginannya pribadi. Adapun yang selanjutnya, menentukan syariat dan undang-undang hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqala dzarratin fil ard wala fis sama' wala azghar min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin." Di ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Allah, walaupun sebesar az-zarrah atau atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar, melainkan semuanya tercatat jelas di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua bahwasanya ilmu Allah sangatlah luas dan tidak terbatas. Ilmu Allah mencakup semua keadaan dan perbuatan manusia. Bahkan
semua atom dan molekul terkecil apapun tercakup dalam pengetahuannya. Perkara ini jelas telah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Oleh karenanya, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menyaksikan hal-hal tersebut, akan tetapi juga para malaikatnya pun dapat menyaksikan, dapat mencatat hal-hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jemaah rahimakumullah. Dari ayat ini terdapat 4 pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Adapun yang pertama, pemikiran, pernyataan serta amal perbuatan kita semua selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Bagi mereka, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Adapun yang kedua, di sisi Allah, bumi dan langit besar ataupun kecil tidak ada bedanya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Adapun yang selanjutnya, bukan saja manusia biasa, tetapi juga para nabi dan rasul pun semuanya di bawah pemantauan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadi saksi atas segala amal-amal perbuatan mereka. Terakhir, dunia di bawah pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan kepada kita semua hambanya kesempatan untuk bertaubat, untuk mengumpulkan amal-amal soleh, dan semuanya itu sebagai bekal kita kelak di akhirat. Dan ini semua menunjukkan betapa mulianya dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.